Alhamdulillah. Oke, Ustazah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 3B Nabi Musa, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah bi khairi wal afiat. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Allahu Akbar. Masya Allah, jahit jidan, hebat semuanya ya. Oke, untuk kamera yang belum nyala, Ustazah tunggu ya sayang. Mbak Azarin, Mas Angga, dan Mbak Yumna. Oke, kelas 3B Nabi Musa. Untuk minggu kemarin kalian sudah melihat tayangan video dari Ustazah di Google Classroom? Sudah mencoba bermain gamesnya juga? Sudah. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana gamesnya anak-anak? Seru. Oke, yang insya Allah mudah ya nak ya. Nah, hari ini kita akan praktik satu-satu. Semuanya sudah menulis buku tugas sayang? Sudah mendapatkan catatan dari Ustazah Jehan tentang KBMD hari ini? Nah, hari ini kalian semuanya akan satu persatu praktek menjadi dacil. Nah, apa itu Ustazah dacil? Dai cili. Nah, kalau dai cili kita mau ngapain Ustazah? Nah, nanti kalian akan satu persatu praktek menceritakan kembali kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Waduh, Mas Bagas mainan apa itu? Boleh ke belakang dulu ya sayang ya kalau ini. Oke, Mbak Naila, halo sudah siap sayang? Oke, semuanya sudah siap untuk menjadi dai cilik hari ini? Coba, wah kok belum? Gampang sekali, mudah sekali sayang ya. Itu materinya sudah ada di buku kalian di halaman 100. Nah, di part A, bagian A saja ya. Dulu waktu kelas 2 itu Ustazah pernah mengantarkan Mbak Dinda ya, di sini ada Mbak Dinda ya. Nah, Mbak Dinda dulu lomba apa Mbak Dinda? Lomba dai cilik ya Mbak Dinda ya. Wah, alhamdulillah dulu itu Mbak Dinda dari sekian banyak peserta, padahal Mbak Dinda waktu itu masih kelas 2 loh sayang ya, tapi bisa menempati posisi ketiga atau keempat gitu dari sekian banyak peserta di antara sekolah-sekolah di SD Anak Saleh ya di Kecamatan Lowokwaru. Wah, hebat ya Mbak Dinda ya. Nah, nanti Ustazah harap Mbak Dinda yang mengawali pertama ya. Siap Mbak Dinda? Membaca boleh sayang Ustazah nggak hafal. Membaca boleh ya. Jadi nanti kriteria penilaiannya yang pertama adalah kesesuaian cerita ya. Jadi ceritanya ini benar nggak sih tentang Nabi Yusuf, tapi nanti yang diceritain tentang Nabi Muhammad. Nah ya, yang pertama adalah kesesuaian ceritanya. Bagaimana sih kalian menceritakan kembalinya itu bagaimana? Ya, apakah sudah benar atau belum? Ya, apakah sudah sesuai atau belum? Yang kedua, penilaiannya nanti adalah tentang intonasi, kemudian tentang mimik atau ekspresinya ya. Kalau ceritanya Bismillahirrahmanirrahim, saya mau menceritakan tentang Nabi Yusuf. Nah, kayak orang apa namanya geremeng gitu ya, nggak kedengeran suaranya. Nah, itu nanti nilainya otomatis berbeda dengan yang penuh percaya diri. Nah, kalau dulu kan kalian di kelas malu Ustazah dilihat teman-teman. Nah, sekarang kan kalian sudah di rumah masing-masing nih ya. Nah, dilihat teman-teman iya, tapi hanya lewat apa? Lewat Zoom. Nah, jadi aman ya sayang ya. Nah, hanya itu penilaian dari Ustazah ya. Nanti tentang ceritanya, kemudian kesesuaian ceritanya, kemudian intonasi dan ekspresi kalian. Nah, itu ya. Ceritanya berapa menit Ustazah? Bebas sayang ya. Mau 1 jam boleh. 1 menit boleh ya. Yang penting ceritanya atau maknanya kalian sudah paham ya. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian dapat menceritakan kembali kisah Nabi Yusuf alaihissalam.
Oke, tapi sebelum cerita boleh deh Ustazah beri kesempatan kalian untuk mempersiapkan diri ya. Mau siap-siap dulu? Oke ya. Dan nanti yang unik adalah yang menilai ini bukan hanya Ustazah saja, tapi kalian semua di sini yang menjadi penilainya juga ya. Jadi nanti semisal ada teman kalian yang tampil bercerita, kalian nanti setelah teman kalian selesai bercerita, kalian boleh memberikan nilai di kolom chat ya. Nanti silakan kalian tuliskan nilai berapa sih yang pas, yang cocok, yang sesuai untuk teman kalian yang bercerita tersebut. Oke? Sudah siap? Oke, Ustazah beri waktu 1 menit untuk siap-siap. Silahkan disiapkan buku PAIBP-nya halaman 100. Boleh membaca, boleh. Ya, boleh membaca sedikit-sedikit, boleh. Ya. Oke, Ustazah beri waktu 1 atau 2 menit ya. Silakan. Oke, silakan disiapkan sayang. Oke, bagi yang baru bergabung seperti ada Mas Noval ya. Mas Noval, sekarang kita mau ini ya sayang ya. Praktik satu-satu untuk menceritakan kembali kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Disiapkan ya Mas Noval ya. Itu ada di buku Mas Akila juga ya. Mas Kean, halo Mas Kean. Itu sampai 101. Ya, boleh saya membaca boleh ya, membaca boleh. Nah, tapi nanti pasti nilainya berbeda dengan yang melihat sedikit-sedikit, dengan yang hafal seperti itu. Tapi enggak apa-apa, membaca pun it's okay, enggak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa menceritakan lagi dengan penuh penghayatan ya, dengan sungguh-sungguh, dengan bagus ya. Oke? Oke, ada yang berani memulai terlebih dahulu? Nah, ini pasti yang mulai duluan ini juga pasti nilainya berbeda ya dengan yang belakang-belakangan. Ustazah lihat teman-teman dulu. Nah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Oke. Ada yang berani duluan? Nah, Nabi Yusuf Ustazah beri contoh ya. Boleh seperti ini saja sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, namaku Aulia, misal seperti itu ya. Aku akan menceritakan kembali kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf ini punya 11 saudara loh teman-teman. Nah, salah satu adiknya yang juga sangat disayangi oleh Nabi Yakub adalah Bunyamin. Nabi Yusuf adalah seorang anak yang penuh dengan kebaikan. Alhamdulillah. Aduh, Burutno melihat Mas Akila bersin jadi ikut pengen bersin ini. Jangan lupa mengucapkan hamdalah ya sayang ya. Nah, oke. Oh iya tadi lupa ceritanya sampai mana ya. Nabi Yusuf adalah seorang anak yang baik dan penuh dengan budi pekerti. Dan ayah Nabi Yusuf sangat menyayangi Nabi Yusuf. Oleh karena itu membuat saudara-saudaranya yang 11 itu iri hati.
Nah, pada suatu hari Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, bulan, dan matahari semuanya bersujud kepadanya. Nabi Yusuf menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya, tetapi ayahnya tidak mengizinkan Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Karena arti mimpi tersebut adalah bahwa nanti Nabi Yusuf akan menjadi orang yang sangat hebat dan luar biasa. Nah, matahari diibaratkan sebagai ayahnya, bulan adalah ibunya, dan 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Nah, seperti itu ya. Itu contohnya ya. Nanti belakang-belakangnya boleh. Kalian boleh membaca ya sayang ya. Boleh membaca. Oke, ada yang mau memulai untuk menceritakan terlebih dahulu? Ayo, siapa? Oke. Sampai halaman 101. Halaman 100 sampai 101 yang bagian A saja, sayang. Bagaimana? Sudah ada yang berani? Memimpin terlebih dahulu, mengawali ya, mengawali. Nanti enak kalau udah duluan bisa tinggal lihat teman-teman dan menilai teman-teman saja. Oke, ada yang mau mengawali terlebih dahulu? Raise your hand, please. Oke. Masih siap-siap ya? Oke. Terus ada beri waktu ya. Mas Noval, buku PAIBP-nya mana Mas Noval? Oke, kalau tidak ada yang berani maju duluan, Ustazah tunjuk ya dengan cara acak-acak-acak ya. Ketinggalan di rumah, Bu. Oh, ketinggalan di rumah. Ya udah Mas Noval bisa melihat di Google Classroom ya, di materi ya. Cari di PAIBP di materi tentang kisah Nabi Yusuf ya Mas Noval ya, supaya nanti bisa bercerita seperti teman-teman. Oke? Oke, Mas Muhammad, apakah mikrofonnya sudah bisa Mas Muhammad? Oh, belum bisa ya Mas Muhammad ya? Wah, iya. Apakah Mas Muhammad bisa minta tolong kakak atau siapa yang ada di dekat Mas Muhammad untuk membetulkan? Oke, nggak apa-apa ya nak ya nanti ya. Oke, ada yang mau bercerita terlebih dahulu? Siapa yang mau bercerita terlebih dahulu? Ada? Siapa ya? Oke, Ustazah tunggu. Oke, Mas Revan yang baru bergabung hari ini, Mas Revan boleh ini ya, buka buku PAIBP-nya halaman 100. Kita akan praktek menceritakan kembali kisah Nabi Yusuf ya, menjadi dai cilik hari ini. Karena banyak sekali loh sayang lomba-lomba dai cilik yang bisa kalian ikuti. Oke, kalau begitu Ustazah acak-acak ya. Coba sekarang tanggal berapa ya? 18. Iya, tanggal 18 Januari. Siapa ya yang nomor absennya 18? Nomor absen 18 Muhammad Fahad Abdullah. Ada Fahad di sini? Belum ada. Oke, kalau begitu saya lanjutkan ya. Karena sekarang tanggal 18 bulan Januari ya. Berarti nomor absen 1, yaitu Adinda Najwa Pradina. Oke, Mbak Adinda ya yang terlebih dahulu ya. Oke, kita simak baik-baik ya teman-teman ya.
Siap Mbak Dinda? Oke. Kita Suaranya sambut. putus-putus, Ustazah. Oh iya, nggak apa-apa. Sekarang Mbak Dinda sudah tidak putus-putus kok. Oke, silakan Mbak Dinda diceritakan kembali kisah tentang Nabi Yusuf. Kita dengarkan ya teman-teman. 1 sampai 101. Iya, 100 sampai 101 nak. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam dari 11 bersaudara. Pada masa kecilnya, Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayang oleh ayahnya karena memiliki budi pekerti yang baik dan tampan rupanya. Di antara anak Nabi Yakub alaihissalam baik dan di antara anak Nabi Yakub alaihissalam yang lain, Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin lebih dekat dengan ayahnya. Itulah yang menyebabkan saudara-saudara yang lain menjadi iri hati. Pada malam hari, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam tersebut diceritakan kepada ayahnya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadaku. Ayahnya kemudian menjawab, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena nanti mereka akan berbuat tipu daya kepadamu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Matahari itu diumpamakan ayahnya, rembulan diumpamakan ibunya, dan 11 bintang diumpamakan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dikarenakan kebencian saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mendengar hal tersebut, mereka bermusyawarah supaya Nabi Yusuf alaihissalam dibuang atau dihilangkan agar berpisah dengan ayah mereka. Jika Nabi Yusuf alaihissalam sudah berpisah dengan ayahnya, pasti semua saudaranya akan disayang oleh ayahnya. Salah satu saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang bernama Yahuda tidak setuju jika Nabi Yusuf alaihissalam disakiti sebab menyakiti adalah perbuatan dosa besar. Ia mengusulkan agar Nabi Yusuf alaihissalam lebih baik dibuang di sumur saja. Semua saudaranya setuju atas usulan Yahuda. Mereka meminta izin ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain. Dengan berat hati dan rasa khawatir, ayahnya mengizinkan untuk diajak bermain. Ketika sudah sampai di hutan, baju Nabi Yusuf alaihissalam dilepas. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diceburkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu baju Nabi Yusuf alaihissalam disobek-sobek dan diberi darah hewan agar ayah mereka percaya kalau Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggal dimakan hewan buas. Menurut anggapan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan bertemu lagi dengan ayahnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi hamba yang dipilih menjadi nabi itu. Di dalam sumur tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak ia akan menceritakan kejadian ini kepada mereka, sementara mereka tidak menyadari. Good job. Terima kasih Mbak Dinda. Oke. Wah, Mas Muhammad. Oke, terima kasih ya. Oke, silakan sekarang kalian boleh memberi penilaian untuk Mbak Adinda ya. Silakan tulis di kolom chat. Berapa ya nilai untuk Mbak Adinda ya? Oh iya, rentang nilainya maksimal 90 ya sayang ya. Untuk KI 4 itu maksimal 90 untuk PAIBP ya. Maksimal 90. Nah, yang 97, yang 100 ini berarti diganti jadi 90 ya. Oke, silakan ditulis di kolom chat berapa nilai untuk Mbak Dinda. Tulis.
Wah, alhamdulillah ini sudah memberi nilai ya, maksimal 90 ya. Wah, oke. Good, alhamdulillah sudah beberapa yang masuk. Wah, ya. Mas Revan juga sudah memberi nilai, Yumna juga sudah. Wah, bagus-bagus ini nilainya Mbak Dinda. Wah, alhamdulillah. Good job. Terima kasih teman-teman. Oke. Sekarang siapa yang mau membaca selanjutnya, yang menceritakan selanjutnya? Silakan raise your hand. Nah, siapa? Oke. Oh, Mas Revan. Ya, silakan Mas Revan. Mas Revan ya. Oke. Saya akan mencoba saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Revan akan menceritakan cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Pada suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi 11 matahari, 11 bulan, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Nabi Yusuf pun menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub terkesan kepada Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yakub tidak ingin cerita Nabi Yusuf diketahui oleh saudara-saudaranya itu. Saudara-saudara Nabi Yusuf iri kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin yang lebih disayang. Suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf tahu ingin membunuh atau menatakannya ke daerah yang tidak dikenal. Yahuda pun tidak ingin ide itu. Yahuda ingin Nabi Yusuf diceburkan ke sumur yang banyak dijumpai musafir. Pada saudara-saudara Nabi Yusuf pun meminta izin kepada Nabi Yusuf untuk bermain kepada ayahnya. Ayahnya pun dengan rasa khawatir dan berat hati mengizinkannya pun untuk bermain dengan Nabi Yusuf. Setelah sampai di hutan, baju Nabi Yusuf dilepas dan diceburkan ke sumur itu. Setelah itu, baju Nabi Yusuf disobek dan diberi oleh darah. Saudara-saudara Nabi Yusuf bergegas memberitahui ayahnya bahwa Nabi Yusuf telah mati. Nabi Yakub sangat sedih mendengar itu. Ia menangis hingga matanya buta. Demikian cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, good job. Terima kasih Mas Revan. Oke, silakan teman-teman, boleh dikasih nilai sekarang ya di kolom chat ya. Silakan ditulis berapa ya nilai untuk Revan ya. Wah, maksimal 90 ya. Oke, wah, sudah masuk ini beberapa. Good, terima kasih. Oke, sekarang ada yang sudah siap untuk maju lagi? Raise your hand, please. Oh iya, Mbak Azarin. Oke, silakan Mbak Azarin. Di-unmute dulu Mbak Azarin. Ya, mikrofonnya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub dari 11 bersaudara. Pada masa kecilnya Nabi Yusuf sangat disayang oleh ayahnya karena memiliki budi pekerti yang baik dan tampan rupanya. Di antara anak Nabi Yakub alaihissalam yang lain, Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin lebih dekat dengan ayahnya. Itulah yang menyebabkan saudara-saudara yang lain menjadi iri hati. Pada malam hari Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam tersebut diceritakan kepada ayahnya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadaku. Ayahnya kemudian menjawab, wahai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena nanti mereka akan berbuat tipu daya kepadamu. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagi manusia.
upah ibunya dan sepersebutan maka saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Dikarenakan kebencian saudara Nabi Yusuf alaihissalam ketika mendengar hal tersebut, mereka bermusyawarah supaya Nabi Yusuf alaihissalam dibuang atau dihilangi agar berpisah dengan ayah mereka. Jika Nabi Yusuf alaihissalam sudah berpisah dengan ayahnya, pasti semua saudaranya akan disayangi ayahnya. Salah satu saudara Nabi Yusuf yang bernama Yahuda tidak setuju jika Nabi Yusuf alaihissalam disakiti sebab menyakiti adalah perbuatan dosa besar. Ia mengusulkan agar Nabi Yusuf lebih baik dibuang di sumur saja. Semua saudaranya setuju atas usulan Yahud. Mereka meminta izin ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain dengan berat hati dan rasa khawatir ayahnya mengizinkan untuk diajak bermain. Ketika sudah sampai di hutan, baju Nabi Yusuf dilepas. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dijeburkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu baju Nabi Yusuf alaihissalam disobek-sobek dan diberi darah hewan agar ayah mereka percaya kalau Nabi Yusuf telah meninggal dimakan hewan buas. Menurut anggapan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan bertemu lagi dengan ayahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi hamba yang dipilih menjadi nabi itu. Di dalam sumur tersebut, Nabi Yusuf diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kelak ia akan menceritakan kejadian ini kepada mereka sementara mereka tidak menyadari. Good job. Terima kasih Mbak Zarin. Silakan sayang dituliskan berapa nilai yang pas untuk Mbak Zarin ya di kolom chat. Sembari Ustazah memilih lagi nih ya. Siapakah yang akan maju selanjutnya? Atau ada yang, Mas Akila ya? Mas Akila sudah menawarkan diri. Silakan dinilai ya Mbak Zarin ya. Maksimal 90 nilainya. Wah, alhamdulillah ini sudah masuk ini nilainya ya. Bagus. Good. Wah, ya sudah masuk nilainya. Terima kasih. Silakan Mas Akila. Nabi Yusuf Shallallahu Wasallam adalah putra Nabi Yakub Shallallahu Alaihi Wasallam dan Alaihissalam. pada Nabi yang sangat baik dan aman. Rupanya di antara anak-anak Nabi Yakub SAW yang lain, Nabi Yusuf SAW dan Bunyamin lebih dekat dengan ayahnya. Itulah yang menyebabkan saudara-saudara yang lain menjadi iri hati. Pada malam hari, Nabi Yusuf SAW bermimpi. Mimpi yang dialami Nabi Yusuf SAW tersebut diceritakan kepada ayahnya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadaku. Ayahnya kemudian menjawab, wahai anakku, janganlah kau bercerita mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena nanti mereka akan berbuat tipu daya kepadamu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Matahari itu ayahnya, bulan itu ibunya, dan 11 bintang itu saudara-saudara Nabi Yusuf SAW. Dikarenakan kebencian saudara-saudara Wasallam ketika mendengar hal tersebut, mereka bermusyawarah supaya Nabi Yusuf Wasallam dibuang atau dihilangkan agar berpisah dengan ayahnya. Jika Nabi Yusuf Wasallam sudah berpisah dengan ayahnya, salah satu saudara Nabi Yusuf Wasallam berfirman, bernama Yahuda, tidak setuju jika Nabi Yusuf Wasallam disakiti. Sebab menyakiti adalah perbuatan dosa besar. Ia mengusulkan agar Nabi Yusuf SAW lebih baik dibuang ke sumur saja. Semua saudaranya setuju atas usulan Yahuda. Mereka meminta izin ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf SAW bermain dengan berat hati dan rasa khawatir. Ayahnya mengizinkan untuk diajak bermain. Ketika sudah sampai di hutan, baju Nabi Yusuf SAW dilepas. Kemudian Nabi Yusuf SAW diceburkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu baju Nabi Yusuf SAW disobek-sobek dan diberi darah hewan agar
ayah mereka percaya kalau Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggal dimakan hewan buas. Menurut anggapan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam subhanahu wa ta'ala tetap melindungi hamba yang dipilih menjadi nabi itu. Di dalam sumur tersebut Nabi Yusuf alaihissalam diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kelak ia akan bercerita kejadian ini kepada ayah mereka, sementara mereka tidak menyadarinya. Oke, terima kasih Mas Akila. Sayang, AS itu bacanya alaihi salam ya nak ya. Oke, itu aja koreksi dari Ustazah. Terima kasih Mas Akila. Silakan ditulis nak nilainya untuk Mas Akila ya. Ditulis di chat. Oke, sudah masuk ini nilainya ya. Oke, ada lagi yang mau menceritakan? Sebelum Ustazah tunjuk. Oke, Mas Angga ini ya, yang mengajukan tangan. Oke, silakan Mas Angga. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub dari 11 bersaudara. Pada masa kecilnya, Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayangi oleh ayahnya karena memiliki bibit seperti yang baik dan bagus. Rupanya di antara anak Nabi Yakub yang lain Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin lebih dekat dengan ayahnya itu, yang menyebabkan saudara-saudaranya yang lain menjadi iri hati. Pada malam hari, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam tersebut diceritakan kepada 11 bintang dan matahari serta bulan berjujur kepadaku. Ayahnya kemudian menjawab, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena nanti mereka akan berbuat tipu daya kepadamu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Matahari itu diumpamakan ayah, rembulan diumpamakan ibunya, dan 11 bintang diumpamakan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam dikarenakan 11 bintang dikarenakan kebencian saudara Nabi Yusuf. Ketika mendengar hal tersebut, mereka bermusyawarah supaya Nabi Yusuf alaihissalam dibuang atau dihilangkan agar berpisah dengan ayahnya. Mereka jika Nabi Yusuf alaihissalam sudah berpisah dengan ayahnya, pasti semua saudaranya akan disayangi oleh ayahnya. Salah satu saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang bernama Yahuda tidak setuju Nabi Yusuf alaihissalam disakiti, sebab menyakiti adalah perbuatan dosa besar. Ia mengusulkan agar Nabi alaihissalam baik dibunuh saja. Semua saudaranya setuju atas usulan Yahuda. Mereka meminta izin ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf bermain dengan berat hati dan rasa khawatir. Ayahnya mengizinkannya untuk diajak bermain. Ketika sudah sampai di hutan, baju Nabi Yusuf alaihissalam dilepas. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diceburkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu baju Nabi Yusuf alaihissalam disobek-sobek dan diberi jarak 5 mata agar ayahnya mereka percaya kalau Nabi Yusuf telah meninggal dimakan binatang buas. Menurut anggapan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam
ketika akan bertemu lagi dengan ayahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi hamba yang dipilih menjadi nabi itu. Di dalam sumur tersebut Nabi Yusuf alaihissalam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kelak ia akan menceritakan kejadian itu kepada mereka, sementara mereka tidak menyadari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Angga. Oke, silakan ditulis sayang nilai untuk Mas Angga ya. Oke, sekarang ada lagi yang mau bercerita? Silakan angkat tangan. Raise your hand, please. Oke. Belum ada, berarti Ustazah tunjuk ya. Nah, oh Mas Kenzi. Ya, oke Mas Kenzi. Silakan Mas Kenzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita memiliki 25 nabi dan salah satunya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub memiliki 11 anak, namun Nabi Yusuf dan Bunyamin anak yang paling dekat dengan ayahnya karena memiliki budi pekerti yang baik dan tampan. Suatu hari Nabi Yusuf bermimpi ada matahari dan 11 binatang yang bersujud pada Nabi Yusuf. Dan ia menceritakan pada ayahnya karena kedekatan Nabi Yusuf dan ayahnya membuat saudara-saudaranya yang lain iri. Jadi suatu hari saudaranya berniat untuk membuang Nabi Yusuf dan akhirnya Nabi Yusuf diajak agar tidak ketahuan ayahnya. Baju Nabi Yusuf dilumuri darah hewan, jadi seolah-olah ia dimakan hewan buas. Terima kasih, demikian kisah Nabi Yusuf. Terima kasih Mas Kenzi. Good job, hebat. Terima kasih ya Mas Kenzi. Silakan sayang dinilai Mas Kenzi ya di kolom chat ya. Silakan ditulis nilainya untuk Mas Kenzi. Oke, ada lagi yang mau menceritakan kembali? Oke, raise your hand please. Wah, ya nih kita sudah masuk untuk Mas Kenzi ya. Oke, ada lagi yang mau bercerita? Raise your hand please. Oke, Ustazah lihat belum ada yang mengacungkan tangan, berarti akan Ustazah tunjuk ya. Oke. Tanggal 18 tadi ya, Mas Fahad ini sudah masuk. Oke, tanggal 18 Januari. Oh, Fadil. Oh iya, Mas Fadil. Oke. Mas Fadil ya. Oke, silakan Mas Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Waalaikumsalam. Halo teman-teman. Hari ini Halil akan menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam adalah orang yang mulia yang memiliki leluhur orang mulia. Ia adalah anak Nabi Yakub alaihi salam dan cucu Nabi Ishak dan Nabi Ishak alaihi salam dan buyut dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yusuf sangat patuh pada ayahnya dan memiliki wajah yang rupawan. Ia merupakan kesayangan ayahnya, sehingga saudara-saudaranya menjadi iri. Hanya Bunyamin saja yang baik terhadap Nabi Yusuf. Suatu hari, Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub. Dia bermimpi tentang melihat 11 bintang, matahari dan bulan sedang bersujud kepadanya. Ayahnya berkata bahwa mimpi itu adalah
nubuat atau takdir, di mana suatu hari akan menjadi orang-orang mulia. 11 bintang melambangkan 11 saudaranya. Matahari melambangkan Nabi Yakub dan bulan melambangkan ibunya. Nabi Yakub meminta Nabi Yusuf merahasiakan mimpinya kepada saudaranya. Namun saudaranya tetap berbuat jahat dan memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur dan membawa potongan baju ke ayahnya dan berkata bahwa Nabi Yusuf diserang serigala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Yusuf dengan mempertemukan dengan Malik dan menyerahkan Yusuf ke Wazir Agung. Nabi Yusuf tumbuh menjadi orang yang cerdas, tampan, dan berilmu tinggi. Nabi Yusuf pernah dipenjara karena difitnah, dan pada saat dipenjara dia bertemu dengan 2 budak. Karena bisa membaca arti mimpi, maka Raja Mesir mengangkat Nabi Yusuf menjadi Wazir Agung dan bertugas mengelola bahan makanan selama musim kekeringan. Saudara-saudaranya datang untuk meminta bahan makanan dan mereka bertemu Nabi Yusuf. Namun mereka lupa bahwa itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mempunyai syarat bahwa harus membawa Bunyamin ke Mesir. Barulah mereka akan mendapatkan makanan. Kemudian Bunyamin berhasil ke Mesir dan Nabi Yusuf senang sekali sehingga dia pura-pura menjebak Bunyamin sehingga dia bisa tetap tinggal di Mesir. Saudara-saudara Nabi Yusuf pulang dan menceritakan kepada Nabi Yakub dan Nabi Yakub menjadi sedih karena sudah kehilangan 2 anaknya yaitu Yusuf dan Bunyamin sehingga beliau menangis sehingga matanya menjadi putih dan tidak bisa melihat. Saudara Nabi Yusuf pulang dan menceritakan kepada Nabi Yakub. Akhirnya Nabi Yusuf mengaku bahwa dia adalah Yusuf. Saudaranya menjadi kaget. Kemuliaan Nabi Yusuf alaihi salam adalah mau memaafkan semua saudaranya. Oke, Mas Fadil. Oke, ceritanya sampai situ ya sayang ya. Oke, terima kasih Mas Fadil. Wah, ucap lengkap ini Mas Fadil ya. Hebat. Oke, silakan sayang, bisa dinilai untuk Mas Fadil ya di kolom chat ya. Ustazah lihat dulu. Oke, good. Oke, hebat. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau maju? Yang mau menceritakan? Waktunya tinggal 12 menit lagi loh. Nanti kalau kalian belum bercerita nanti mengirim. Oh ya, Mbak Aulia ya. Oke, silakan Mbak Aulia. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam dari 11 bersaudara. Pada masa kecilnya, Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayang oleh ayahnya karena memiliki budi pekerti yang baik dan tampan rupanya. Di antara anak Nabi Yakub alaihissalam yang lain, Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin lebih dekat dengan ayahnya. Itulah yang menyebabkan saudara-saudara yang lain menjadi iri hati. Pada malam hari, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam tersebut diceritakan kepada ayahnya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadaku. Ayahnya kemudian menjawab, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena nanti mereka akan berbuat tipu daya kepadamu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Matahari itu diumpamakan ayahnya, rembulan itu diumpamakan ibunya, dan 11 bintang diumpamakan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Dikarenakan kebencian saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ketika mendengar hal tersebut, mereka bermusyawarah supaya Nabi Yusuf alaihissalam dibuang atau dihilangkan agar berpisah dengan ayahnya. Pasti semua saudaranya akan disayang oleh ayahnya.
Salah satu saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang bernama Yahuda tidak setuju jika Nabi Yusuf alaihissalam disakiti, sebab menyakiti adalah perbuatan dosa besar. Ia mengusulkan agar Nabi Yusuf alaihissalam lebih baik dibuang di sumur saja. Semua saudaranya setuju atas usulan Yahuda. Mereka meminta izin ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain. Dengan berat hati dan rasa khawatir, ayahnya mengizinkannya untuk diajak bermain. Ketika sudah sampai di hutan, baju Nabi Yusuf alaihissalam dilepas. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dijeburkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu baju Nabi Yusuf alaihissalam disobek-sobek dan diberi darah hewan agar ayah mereka percaya kalau Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggal dimakan hewan buas. Menurut anggapan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan bertemu lagi dengan ayahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi hamba yang dipilih menjadi nabi itu. Di dalam sumur tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kelak ia akan menceritakan kejadian ini kepada mereka, sementara mereka tidak menyadari. Oke, good. Terima kasih Mbak Aulia. Silakan sayang, boleh dinilai ya di kolom chat. Oke, selanjutnya Oke, Mas Bagas ya. Setelah itu Mas Arsyad, setelah itu Mbak Naila. Wah, oke. Silakan Mas Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra Nabi Yakub alaihi salam dari 11 bersaudara. Pada masa kecilnya, Nabi Yusuf alaihi salam sangat disayangi oleh ayahnya karena memiliki budi pekerti yang baik dan tampan rupanya. Di antara anak Nabi Yakub alaihi salam yang lain, Nabi Yusuf alaihi salam dan Bunyamin lebih dekat dengan ayahnya. Itulah yang menyebabkan saudara-saudara yang lain menjadi iri hati. Pada malam hari, Nabi Yusuf alaihi salam tersebut diceritakan kepada ayahnya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadaku. Ayah kemudian menjawab, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Matahari itu diumpamakan ayahnya, rembulan diumpamakan ibunya, dan 11 bintang diumpamakan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika mendengar hal tersebut, mereka bermusyawarah supaya Nabi Yusuf alaihi salam dibuang atau dihilangkan agar berpisah dengan ayah mereka. Jika Nabi Yusuf alaihi salam sudah berpisah dengan ayahnya, pasti semua saudaranya akan disayangi oleh ayahnya. Salah satu saudara setuju jika Nabi Yusuf alaihi salam disakiti sebab menyakiti adalah berbuat dosa besar. Ia mengusulkan agar Nabi Yusuf alaihi salam lebih baik dibuang di sumur saja. Semua saudaranya setuju atas usulan Yahuda. Mereka meminta izin ayahnya untuk mengajak rasa khawatir. Ayah mengizinkannya untuk diajak bermain. Oke, Mas Bagas sampai situ ya, Nak ya. Mas Bagas sampai situ ya, Nak ya. Temennya mau ini. Bergantian dengan temennya. Bergantian dengan temennya.
Oke, terima kasih Mas Bagas. Oke, terima kasih Mas Bagas. Good, silakan dinilai sayang di kolom chat ya. Oke, sekarang waktunya Mas Arsyad. Silakan Mas Arsyad. Setelah itu Mas Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub dari 11 bersaudara. Pada masa kecilnya Nabi Yusuf sangat disayangi oleh ayahnya karena memiliki budi pekerti yang baik dan tanpa rupanya. Di antara anak Nabi yang lain Nabi Yusuf dan Binyamin lebih dekat dengan ayahnya. Itulah yang menyebabkan saudara-saudaranya aku telah melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadaku. Ayahnya kemudian menjawab, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpi umpamakan ibunya dan 11 bintang diumpamakan saudara-saudara Nabi saudara Nabi Yusuf ketika mendengar hal berannya akan disayang oleh ayahnya. Salah satu saudara Nabi Yusuf yang bernama Yahuda tidak setuju jika Nabi Yusuf disakiti sebab menyayang untuk mengajak Nabi Yusuf bermain dengan berat hati dan rasa khawatir ayahnya mengizinkannya untuk diajak bermain. Oke, Mas Arsyad, sampai situ ya sayang ya. Halo, Mas Arsyad, Ya, oke, halaman 100 dulu ya sayang ya. Good, terima kasih Mas Arsyad. Oke, halaman 100 dulu ya sayang ya. Good, terima kasih Mas Arsyad. Oke, silakan dinilai sayang. Nah, sayang karena 1 menit lagi nih ya, KBMD kita sudah selesai. Oleh karena itu, setelah ini tinggal tadi yang antri sudah 2 ya, Mbak Naila sama Mas Dias. Oke, untuk Mbak Naila dan Mas Dias tetap di Zoom ya. Yang lainnya boleh leave persiapan untuk mengaji dan ya tetap di Zoom ya. Yang lainnya boleh leave persiapan. Oke, nah yang lainnya nanti mengirimkan voice note atau video ke nomor WhatsApp Ustadzah Retno ya sayang ya, yang belum sempat bercerita. Oke? Oke, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Untuk Mbak Naila dan Mas Dias boleh tetap di Zoom ini ya. Oke, sekarang selanjutnya yang bercerita adalah Mbak Naila. Silakan Mbak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Yusuf alaihissalam
putra Nabi Yakub alaihissalam dari 11 bersaudara. Pada masa kecilnya, Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayang oleh ayahnya karena memiliki budi pekerti yang baik dan tampan rupanya. Di antara anak Nabi Yakub alaihissalam yang lain, Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin lebih dekat dengan ayahnya. Itulah yang menyebabkan saudara-saudaranya yang lain menjadi iri hati. Pada malam hari, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Mimpi yang di dalam Nabi Yusuf alaihissalam tersebut diceritakan kepada ayahnya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadaku. Ayahnya kemudian menjawab, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena nanti mereka akan berbuat tipu daya kepadamu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Matahari itu diumpamakan ayahnya, rembulan diumpamakan ibunya, dan 11 bintang diumpamakan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam. Dikarenakan kebencian saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ketika mendengar hal tersebut, mereka bermusyawarah supaya Nabi Yusuf alaihissalam dibuang atau dihilangkan agar berpisah dengan ayahnya. Pasti semua saudara-saudaranya akan disayang oleh ayahnya. Salah satu saudara Nabi Yusuf alaihissalam adalah bernama Yahuda tidak setuju jika Nabi Yusuf alaihissalam disakiti sebab menyakiti adalah perbuatan dosa besar. Ia mengusulkan agar Nabi Yusuf alaihissalam lebih baik dibuang di sumur saja. Semua saudara setuju atas usulan Yahuda. Mereka meminta izin ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain. Dengan berat hati dan rasa khawatir, ayahnya mengizinkan untuk diajak bermain. Ketika sudah sampai di hutan, baju Nabi Yusuf alaihissalam dilepas, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diceburkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu baju Nabi Yusuf alaihissalam disobek-sobek dan diberi darah hewan agar ayah mereka percaya kalau Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggal dimakan hewan buas. Menurut anggapan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan bertemu lagi dengan ayahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi hamba yang dipilih menjadi nabi itu. Di dalam sumur tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kelak ia akan menceritakan kejadian ini kepada mereka, sementara mereka tidak menyadarinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Naila. Oke, Mas Muhammad, tadi sudah membaca pesan dari Ustazah ya, Nak? Oke. Nah, sayang, yang lainnya boleh live ya. Atau ada yang mau maju lagi? Selain Mas Dias. Tadi, ya, setelah ini kan Mas Dias. Tidak ada yang lainnya, boleh live. Dan dipersiapkan mengaji ya. Oke, silakan Mas Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tias. Kali ini saya akan menceritakan ulang cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah anak Nabi Yakub yang ke-11. Nabi Yakub di masa kecilnya adalah anak yang paling disayang oleh Nabi Yusuf karena apa? Nabi Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh Nabi Yakub karena memiliki budi pekerti yang baik dan bagus rupanya. Di antara anak-anak
Nabi Yakub, Bunyamin, dan Nabi Yusuf adalah anak yang paling dekat dengan ayahnya. Dan itu menyebabkan saudara-saudara Nabi Yusuf iri hati. Di sesuatu malam Nabi Yusuf bermimpi dan langsung menceritakan kepada ayahnya. Cerita itu adalah 11 bintang, 1 bulan, dan 1 matahari sedang sujud di hadapannya. Mendengar cerita itu, ayah Nabi Yusuf tidak mengizinkan untuk menceritakan cerita itu kepada saudara-saudaranya, karena itu membuat tipu daya kepadanya. Dan diumpamakan 1 matahari sama dengan ayahnya, bulan sama dengan ibunya, dan 11 bintang sama dengan 11 saudara Nabi Yusuf. Mendengar cerita itu, saudara-saudara Nabi Yusuf bermusyawarah untuk menghilangkan Nabi Yusuf. Karena itu, mereka akan selalu disayang oleh ayahnya. Dan salah satu saudara Nabi Yusuf yang bernama Yahuda tidak menyetujui itu karena membunuh itu dosa besar, dan mengusulkan ide lebih baik dibuang saja. Dan setelah itu mereka bertobat. Dan saudara-saudara Nabi Yusuf pun menyetujui ide tersebut dan langsung meminta izin kepada ayahnya untuk Nabi Yusuf ikut dalam bermain di hutan. Dan ayahnya dengan berat hati dan rasa kecewa pun menyetujuinya. Dan Nabi Yusuf pun ikut ke hutan. Sampai di hutan, baju Nabi Yusuf langsung diambil dan diceburkan di sumur. Setelah itu bajunya Nabi Yusuf pun disobek-sobek dan dikasih darah hewan agar ayahnya mengira anaknya dimakan hewan buas. Setelah itu saudara-saudara Nabi Yusuf mengira Nabi Yusuf dan ayahnya tidak akan pernah bertemu lagi. Dengan kekuasaan Allah melindungi hambanya itu yang dipilih salah satu nabi. Waalaikumsalam. Sudah selesai? Iya, oke, alhamdulillah. Terima kasih Mas Dias, Ustazah, hebat. Iya. Maaf Ustazah, itu tadi berhenti karena agak lupa ceritanya. Iya, tidak apa-apa Mas Dias. Good job. Terima kasih ya Mas Dias. Oke, good. Alhamdulillah, usai sudah kegiatan belajar mengajar kita hari ini ya sayang ya. Nah, yang belum menceritakan nanti bisa mengirimkan via voice note atau video ke Google Classroom atau nomor WhatsApp-nya Ustadzah Retno ya. Mas Muhammad tetap semangat ya Mas Muhammad ya. Iya, terima kasih Mas Muhammad. Semoga laptopnya atau handphonenya segera ini ya, bisa lagi ya suaranya ya. Coba deket sama Ustadzah Retno ya. Nanti Ustadzah Retno bantu. Terima kasih anak-anak hebat. Selamat persiapan untuk mengaji. Mas Kean, nanti Mas Kean mengirimkan voice note-nya ke nomor Ustadzah ya Mas Kean ya. Mbak Yumna juga ya. Mbak Kiki dan Mbak Alia juga ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ustadzah akhiri, semoga bermanfaat. Dan silakan kalian setelah ini persiapan untuk mengaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.